Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Biar kita punya kuis. Nah, siap enggak? Siap. Pertanyaan gampang sekali. Anak-anak, kota apa yang punya banyak ayah? Siapa yang tahu? Ya. Saya Pak. Silakan. Surabaya. Iya. Apa? Ya. Yang benar adalah Purwodadi. Kenapa kok bisa Purwodadi, Pak? Jadi. Ya itu jawabannya. Oke. Baik anak-anak. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa seperti biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, pelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Amin Allahumma. Amin. Sebagai pembiasaan, mari kita tadarus Al-Quran, yakni surat Al-Fil. Kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Silakan dimulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sekarang Asmaul Husna 1, 2, 3. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Baik anak-anak, sebelum kajian kita lanjutkan, kita pastikan kehadiran anak-anak terlebih dulu. Baik, kita absensi. Amalia Hadir, Pak. hadir, alhamdulillah. Kenapa Amalia berangkat dari ini? Karena bagian dari menuntut ilmu. Subhanallah, ilmu memang luar biasa. Cece, Sakit, Pak. Iya. kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan Amin. bisa ikut ber-KBM lagi. Amin. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan darus dan Asmaul Husna yang kita baca bisa membuat hati kita semakin tenang. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak, pernah mendengar berita tidak bahwa
di event Piala Dunia Qatar itu ada sesuatu yang unik. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Saya tahu, Pak. Oke, silakan. Beliau adalah Ghanim Al-Muftah, Pak. Ghanim Al-Muftah. Oh, ikut bapakku. Ternyata di kelas ini ada yang mengikuti perkembangan sepak bola dunia. Baik, kita akan tanyakan sebentar tentang siapa Ghanim Al-Muftah ini. Nah, mari kita saksikan siapa sosok Ghanim Al-Muftah yang pernah menjadi fenomenal di Piala Dunia Qatar 2022. Piala Dunia 2022 telah diselenggarakan Stadion Al-Bayt di Qatar pada minggu kemarin. Acara tersebut menampilkan pertunjukan seni budaya dan penampilan dari penyanyi Jungkook BTS dan Fahad Al-Quraisy. Selain itu, salah satu yang menjadi perhatian adalah piala menyanyikan aktor terhadap rumah dan brand ambassador Piala Dunia 2022 Ghanim Al-Muftah. Untuk pertama kali dalam sejarah Piala Dunia FIFA, ayat Al-Quran dilantunkan di acara pembukaan. Potongan ayat Al-Quran tersebut dibacakan oleh Ghanim Al-Muftah yang membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 13 yang membicarakan tentang kesetaraan dan keberadaan umat manusia. Lantas, siapakah sosok Ghanim Al-Muftah sebenarnya? Sobat perhatian perkembangan film Layani bagian bawah. Kisah Ghanim Al-Muftah telah menginspirasi banyak orang dan menjadi contoh luar biasa untuk anak muda dan para penonton di seluruh dunia. Orang tua Ghanim Al-Muftah memegang peran penting dalam memberikan penonton setia terhadap sang putra untuk bisa berkembang dengan baik di luar batas ketidakmampuannya. Setiap tahunnya Ghanim Al-Muftah harus menjalani operasi oleh ahli bedah di Eropa. Ghanim Al-Muftah juga tercatat sebagai salah satu pengusaha termuda di Qatar. Di usianya yang kurang dari 20 tahun, Ghanim Al-Muftah sudah mendirikan Kaisa Ice Cream. Perusahaan itu memiliki cabang yang mempekerjakan 60 karyawan. Ghanim Al-Muftah. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, apa kaitannya dengan materi kita, yakni beribadah dan bersyukur kepada Allah? Siapa yang bisa mengaitkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Iko. Kita semestinya harus lebih bersyukur dibanding beliau yang seorang difabel, Pak. Tepat sekali. Kan? Betul sekali apa yang disampaikan Pak. Terkadang kita yang lebih sempurna ini tangan kita lengkap, kaki kita lengkap, itu justru sering mengeluh dibanding dengan Al-Muftah tadi. Ya, kayak Najwa itu, Pak. Kenapa Najwa? Sering insecure, kurang bersyukur, Pak. Bersyukur, kan? Mudah-mudahan dengan tayangan ini dan juga semakin move on dan untuk mendalami materi kita, maka akan sampaikan tujuan pembelajaran. Pertama, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menghayati bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Kedua, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik mampu membiasakan berbuat baik. Kemudian melalui diskusi nanti dan demonstrasi, peserta didik mampu membaca surat Al-Quran 13, 14 dan Al-Baqarah 3. Melalui diskusi, peserta didik mampu untuk menentukan hukum bacaan. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan asbab nuzul. Kemudian masih di tujuan pembelajaran, melalui PPT PowerPoint, maka peserta didik mampu mengidentifikasi makna surat Luqman 13-14. Kemudian melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu menemukan keterkaitan antara contoh perilaku beribadah dan bersyukur. Melalui diskusi dan menggali informasi di internet, peserta didik mampu menjelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam surat Luqman 13-14, Al-Baqarah 83. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Lanjutkan anak-anak. Kemudian cakupan materi. Materi akan kita kaji ada isi kandungan Luqman 13-14 tentang ibadah dan syukur pada Allah. Kemudian isi kandungan surat Al-Baqarah 83 tentang beribadah kepada Allah dan berbuat baik pada manusia. Ada kandungan isi hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kemudian pengertian bersyukur, pengertian beribadah, kemudian pengertian berbuat ihsan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran dan cakupan materi, kira-kira masih ingat tidak pertemuan pekan kemarin? Surat Luqman ayat 13 dan 14 itu terkait tentang apa? Siapa yang bisa? Masih ingat? Saya, Pak. Oke, silakan. Membahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Luar biasa. Membahas tentang nasihat Luqman terhadap anaknya. Oke, level 2 pertanyaannya ini. Siapa yang masih ingat dan bisa membaca surat Luqman ayat 13-14? Saya, Pak. Oke, silakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Luar biasa. Ternyata keduanya tidak melupakan materi pekan kemarin. Level 3 sekarang pertanyaannya tentang analisa tajwid. Kalau Ustadz mengatakan inna, bacaan apa? Bacaan guna Bacaan guna tepat sekali. Alasannya apa? karena nun bertasjid. Karena nun ada tasjidnya. Luar biasa. Nah, setelah jawaban-jawaban tadi untuk mendalami materi kita, maka Ustaz akan bentuk menjadi 2 kelompok. Silakan kita bentuk 2 kelompok ini ya. Kita tarik mana? Oke, 2 kelompok sudah kita bentuk. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Ustadz kasih masing-masing 20 menit. Cukup tidak? Siap? Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, bacaannya sih nulis saya. Oke. Makna bersyukur dan beribadah. Ibadah adalah Pesan Luqman 1 menyembah Allah. Saya perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan kabar pengalaman saya di sini dari kelompok 2. Anak-anak, diskusi tinggal beberapa detik lagi. Selesai diskusinya. Baik. Sekarang kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti ada tanggapan dari kelompok 2. Ya, silakan. Siapa yang pakai?
Oke, silakan. Oke, silakan disampaikan diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, menurut kelompok kami, makna Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu 1. Perintah beribadah dan menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 2. Luqman juga memperingatkan jangan berbuat syirik karena tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. 3. Mengingatkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Terima kasih, luar biasa ya. Oke, ada yang mau menanggapi atau yang bertanya terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1 anak-anak? Dari kelompok 2 mungkin? Baik, setelah pemaparan dari kelompok 1, kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Pertanyaan yang luar biasa. Mungkin ada yang mau menanggapi apa itu yang dimaksud dengan ibadah dari kelompok 1? Ya. Siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Joanna terkait tentang ibadah? Saya, Pak. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintah dan menjauhi larangannya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Oke, luar biasa. Kasih aplaus. Luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok 1 dan tanya jawab yang telah disampaikan. Sekarang adalah waktunya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili, silakan. Kita, Pak. Oke, silakan Lisa. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Oke. Menurut kami setelah mengamati Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 ternyata ada beberapa wasiat yang disampaikan Luqman terhadap putranya, yakni yang pertama, perintah menyembah Allah, yang kedua, larangan menyekutukan Allah, yang ketiga, syirik adalah kezaliman yang besar. Yang keempat, perintah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang terakhir, perintah bersyukur kepada Allah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang mau menanggapi setelah presentasi dari kelompok 2? Dari kelompok 1 mungkin? Alhamdulillah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh kedua perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekali lagi kita kasih applause. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada Pak. Ya, silakan Dini. Begini, apa maksud ungkapan bahwa syirik adalah kezaliman terbesar? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Kasih applause. Baik, pertanyaan yang luar biasa dari Dini, yakni beliau ingin menyampaikan tentang mengapa syirik termasuk kezaliman terbesar ya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Saya boleh menanggapi, Pak. Boleh saja, silakan Linda untuk menanggapi. Dalam Quran surat Luqman tersebut, Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Hal ini terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak
mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman? Rasulullah menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Terima kasih. Sekali lagi kasih aplaus kepada Linda. Anak disampaikan Linda, apa syirik kok dianggap sebagai kezaliman terbesar? Ya? Bagi Allah, ya, Allah sebagai zat yang menciptakan, ya, mengapa harus ditaruh di sesuatu yang tidak pantas? Kezaliman ada kepada yang paling kecil, ya, ada yang sedang, dan syirik adalah kezaliman terbesar yang tidak diampuni, ya, kecuali kita dalam kondisi bertaubat. Oke, ada yang mau dipertanyakan lagi terkait hal ini? Silakan, Mbak Yanti. Terkait dengan bukti kepada kedua orang tua, teman saya pernah curhat, Pak. Dia mempunyai kedua orang tua yang taat dalam beribadah. Bahkan untuk masalah uang jajan tidak pernah merasa pelit. Namun ada satu hal yang membutakan teman saya, yaitu kadang menangis terkait perilaku ibunya yang tidak mencerminkan orang tua yang pandai bersyukur. Masih berbuat serong dengan orang lain. Bahkan sudah dimarahin ayah. Bagaimana sikap kita? Mana yang kita utamakan, bapak ataukah ibu? Oke. Luar biasa pertanyaannya dari Novianti. Ya, ini mempertanyakan tentang kedua orang tuanya. Ya, yang dari sisi sosial sangat luar biasa, tapi ada perilaku dari ibunya yang tidak disenangi oleh agama. Yang ibu yang masih berbuat serong, ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kita sebagai anak, mana pilihan kita? Apakah kepada ibu atau kepada ayah? Siapa yang menanggapi? Saya, Pak. Oke, silakan. Terkait dengan bakti kepada orang tua, banyak hadis telah diriwayatkan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW adalah berikut. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Oke. Luar biasa akan disampaikan oleh Amel. Beliau memaparkan, ya, bahkan memberikan satu hadis tentang kebaktian kepada orang tua. Mana yang harus diprioritaskan? Ternyata ibu kita. Mari kita silakan untuk kedua kelompoknya kembali ke tempat masing-masing. Terus kita akan saksikan tayangan video selanjutnya. Silakan teman-teman. Terima kasih Mas. Baik anak, untuk akan kita termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Amel. Kita lihat tayangan berikut ini.
Setelah mengamati video ini memperkuat apa yang disampaikan oleh Amen terkait mana yang kita prioritaskan. Karena Rasul mengatakan siapa ya Rasul yang harus kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasul menjawab ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus orang itu bertanya lagi siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian menjawab ayah. Ada ibu 3 kali, baru ayah 3 kali. Itulah cara kita berbirrul walidain atau berbuat baik pada kedua orang tua. Yang di video ini kita bisa merasakan bagaimana orang tua kita mengandung, ya, dari susah payah 9 bulan melahirkan, kemudian menyapi kita genap 2 tahun. Bahkan tidak sampai itu anak-anak. Seperti kita hari ini pun masih merepotkan orang tua kita. Benar tidak? Ya. Uang jajan kita, ya. Kemudian uang apa? Uang pulsa kita, bedak kalian, ya, bensin kalian, itu semua masih orang tua. Maka bersyukurlah ya ketika kita masih mendapati kedua orang tua kita masih hidup ataupun masih satu. Ataupun misalkan tidak ada, kita tetap bersyukur karena punya orang tua yang luar biasa yang pernah mendidik kita. Baik. Baik anak-anak, ya. Sekarang adalah hikmah bersyukur dan beribadah kepada Allah. Silakan siapa yang menyampaikan? Saya menyampaikannya Pak. Ya, silakan. Hikmah dan manfaat beribadah. 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan bagi kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari. 3. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah. Terima kasih. Itu hikmah yang disampaikan oleh Joanna. Jadi anak-anak, ketika kita bersyukur kepada Allah, ya, maka nikmat Allah itu pasti akan ditambah. Itu janji Allah. Sekecil apapun yang kita syukuri, ya. Misalkan pagi hari kita bangun, ya, masih utuh, kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. sekali lagi kalau kita mendapatkan nikmat kita mengucapkan Alhamdulillah. itu syukur, ya. Syukur itu ada 3, dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Syukur dengan hati itu ya kita meyakini bahwa segala yang diberikan Allah itu, yang diberikan kepada kita itu hakikatnya berasal dari Allah. Kemudian tadi bersyukur dengan hati adalah mengucapkan dengan alhamdulillah, dan bersyukur dengan perbuatan adalah yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian sekarang kita tarik kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kelompok kami, Pak. Oke, silakan. Apa yang menjadi hasil rangkuman kesimpulannya? Rangkuman materi dari kelompok kami adalah 1. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan larangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Oke.
Yang kedua, kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka. Yang ketiga, kemuliaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah karena kasih sayangnya yang tercurah sejak dalam kandungan, saat dilahirkan, saat dalam buayan, hingga disakit. 4. Berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan sangat agar kita memuliakan orang tua, terutama ibu. Yang keenam adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat rajin beribadah meskipun dosa-dosanya sudah diampuni. Karena semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan beliau adalah wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Terima kasih. Lagi bahwa itulah rangkuman yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Ya, di antaranya adalah perintah beribadah kepada Allah, dilarang untuk berbuat syirik, kemudian ada berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, kemudian bisa menyontoh Rasulullah SAW yang senantiasa bersyukur, padahal beliau adalah orang yang sudah terampuni dosanya, baik yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Maka apa yang bisa kita contoh? Ya bersyukur terhadap apa yang Allah limpahkan kepada kita. Terakhir sekali anak, ya, anak Ustaz akan bagikan LKPD, nanti anak-anak kerjakan. Ya. Ustaz akan berikan lembar kerja peserta didik, ya. Silakan nanti diamati dan ditulis ya apa yang bisa kamu amati di situ. Nih, di kelompok ini bisa menganalisa Quran surat Luqman ini. Ya. Ini juga silakan. Ada nasihat Luqman, silakan. Ya. Silakan. Syukur. Kelompoknya. Nasihat Luqman. Ya. Silakan kerjakan. Yang bawah ini. Di sini nama ngomong ya. Pakai pensil nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibadah maksud sama ibadah maksud yang Bagaimana anak hasil mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah selesai, bisa dikumpulkan sini biar kita nilai. Silakan dikumpulkan. ya Oke. Awalnya jadi dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Ini kelompok 1. Oke, terima kasih. Ini kelompok 2. Oke, terima kasih. Baik, LKPD dari amanah sudah dikerjakan dan sudah dapat nilai. Dan alhamdulillah ya, nilainya sudah di atas KKM semua. Terima kasih. Jadi ya, pembelajaran kita hari ini ya alhamdulillah ada daya serap yang cukup. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik sekali ya. Terima kasih ya. Baik anak-anak, ya, sebelum kita akhiri ya, kita sekali lagi bermuhasabah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini betul-betul merasuk dalam hati dan bisa dipraktekkan. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh perilaku beribadah dan bersyukur kepada Allah. Disiapkan dengan baik ya, dijaga kesehatannya. Mari kita akhiri dan kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.